Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pas-pasan. malam Jumat. Lagian berapa episode kagak ada. Itu apaan? Kalkun. Seru loh. Halo guys, Baik lagi di pas-pasan malam Jumat. Kliwon. satu suruh. Selamat tahun baru Islam. Ya, selamat tahun baru Hijriah. 1 Hijriah. Iya. Gimana sih? 1448. 1948 Hijriah. Heeh. Ya, gimana sih Satu orang Muharram. Islam? Satu Muharram kan? Iya. Bikin 1 Hijriah. Susun lagi coba. Selamat tahun baru Islam. 1 Muharram 1448 40 Hijriah. Islam bukan? Dipertanyakan kan? Patut dipertanyakan. Iya. Aku sholat kok. Tapi malam Jumat kali ini guys, gua, Saya. Abdi, saya, Aing teh Saha, Ini bukannya striker dong. lu bukannya Ujang Kadu ya? Udah berubah. Ujang tebing. Oh, Ujang Tebing. yang tebing. Ini Arnold. Iya, si Hey Arnold. Menang-menang juga. Chef. Serve. Boleh deh kalau gue jadi sih. Ya udah, pokoknya malam Jumat ini gua mau berbagi cerita sama kalian semua. Masalah satu suruh lah. Gitu. Ini temen lu ya? Ngechat ke lu tuh. Jadi menurut Jangan lu dibongkar. Jangan dibongkar ini cerita. Pokoknya ada cerita tentang satu suruh guys. oh dari temen lu? Dibongkar lagi. Oh jadi menurut lu malam satu sore serem mas? Karena konten kita horror komedi. Catat guys. Nggak serem, bukan nggak serem. Mencekam. Ya ada berbagai macam sudut pandang. Kejadian. Satu itu kan Yang ada berbagai kan. Ya berbagai macam sudut pandang. Jadi kita Harus menghormatinya. saling menghormati. Toleransi. Jadi banyak mitos, banyak legenda tentang satu suruhnya ya, bukan tahun barunya. Kalau tahun barunya kita patut bergembira dong, dan banyak berdoa supaya tahun kedepannya kita lebih baik lagi kan. Amin. Lu kemarin mau over dong? Kemarin mau over dong? Kemarin kalau ya obor, Malam ini harusnya. gue yang jualan obor. Pantesan bambu habis. Ya dia cari duit. Sebagai anak kosan, kita harus kreatif untuk mendapatkan pundi-pundi. Diomelin tetangga kan obat bambunya habis. Udah ini gue mau cerita nih. Lanjut. Ya guys, gue cerita ini. Gak boleh. Cepetan. Iya, jangan bilang ini cerita dari temen gua. Jadi ada seorang laki-laki. Temen lu? Sebut saja. Dia tinggal di sebuah desa. Oh, desa itu masih kental nih kalau Betul. Ya, desa masih adat budayanya masih kental sekali. Dan di desa itu sangat menghormati yang namanya malam satu suruh. Itu. Ada kopdes gak di desa? Aduh, mungkin belum jadi. Atau sekali jadi 3. Ini terus di lahan yang sepi. Udah. Jangan dipotong ini ya. Udah tuh. Namanya Aris. Totalis? Tidak pakai total. Oh oke. Ucapanmu sudah sangat tertebak sekali. Aris totalis. Namanya Aris. Namanya Aris guys. Namanya Aris. Gue boleh ngasih fun fact gak? Apa? Aris tuh sebutan untuk orang-orang yang pemikir dan pintar tau. Aris. Aris. Oh iya. Bersih. Sekedar fun fact. Udah jadi lanjut Iya. nggak cerita ya. Betul. Jadi Aris itu tinggal di sebuah desa yang sangat menghormati satu suruh. Dia tinggal bersama kakeknya, guys. Sebut saja desa A. Sebut saja desa.
Gua maunya A B. plus. A plus. Oke, itu aja. Karena lu bakal bilang B tadi, gue tahu. Ayo. Makanya gue pilih A plus. Itu aja. Nah, dia tinggal di desa sama kakeknya, berdua doang tuh. Nah, kebetulan di hari yang dia ceritain ini bertepatan dengan satu suro. Dan satu suro itu dia banyak wejangan dari orang tua di situ lah gitu. Ada larangan-larangannya untuk menghormati malam satu suro gitu guys. Dia nggak boleh keluar saat petang datang atau saat malam datang lah. Setelah maghrib. Ya pokoknya saat langit gelap tuh nggak boleh keluar rumah gitu. Cuman sebagai anak yang Berbakti pada kakek. bukan, Anak yang Badung. ya bisa dibilang Badung. Cuman dia nggak ada niat untuk melanggar aturan itu. Cuman karena kebiasaan kesehariannya habis sholat maghrib atau habis sholat isya dia tuh duduk-duduk di depan rumah biasanya seperti itu. Cuman kebetulan malam itu satu suro. Pokoknya malam satu suro itu dia keluar rumah, duduk di depan rumahnya lah. Kalau di teras lah ya. Iya, tahu kan rumah-rumah desa itu kan kayak rumah terus tanah-tanah kosong baru pagar gitu kan. Lebar pokoknya tanahnya. Iya, banyak. Depannya. Dia duduk tuh guys di area itu menghadap ke pintu gerbangnya dia lah. Pintu gerbang rumah. Mm-mm. Nah, di saat duduk itu dia merasa aneh karena biasanya di desa suara jangkrik, kodok, terus apa? Tonggeret. Tahu tonggeret nggak sih? Tahu garengpung. Alah, lebih sulit lagi. Nama ininya garengpung. Nama Bukan ilmiah, bukan. Ilmiahnya tuh ya. Nama ilmiah Indonesianya. Toggeret iya, cuma Toggeret. kalau Bahasa di, Yunani. di Jawa itu ada yang bilang garengpung. Bahasa Yunaninya. Bahasa Indonesia, maksudnya tahu. gue udah nanya tonggeret, mungkin kalian nggak semua tahu tonggeret. Iya, Ini tambahin lagi garengpung. Tonggeret tuh Entong digeret. Digendong atuh. ini. Ini nggak sampai cerita gua. Ya, ini kan kasih gambar dulu. Iya, Yang tonggeret. yang bunyinya kalau siang tuh bunyinya. Iya, gitu. Melengking, suaranya melengking. Biasanya siang-siang. Iya, malam biasa juga. Iya. Nah, dia tuh bingung, si Aris itu bingung kenapa kok malam ini terasa sangat sepi. Padahal kan yang sepi hatinya. Galau dong. Nggak, malam itu sepi banget, dia ngerasa aneh. Nggak ada suara jangkrik, angin pun nggak berembus. Biasanya desa kan adem banget kan, tapi malam itu cuma rasa dingin tapi nggak ada angin. Nggak ada suara apapun, Suhunya dingin. sepi dengan suhu yang dingin tapi tidak ada angin. Tahu-tahu ya? Dalam kulkas. Lempar-lempar aja dulu. Iyalah, atur aja. Udah tuh, dia udah ngerasain keanehan itu. Biasanya desa ramai dengan hewan-hewan yang berbunyi di tengah malam. Malam itu terasa sangat sepi. Itu cocok tuh dia lagu. Kalau nyebut merah terus gue. Udah tuh. Dari awal udah ngerasa aneh, tapi dia tetap lanjut. Nongkrong asik sendiri. Introvert mungkin. Ya siapa ya? Ya mungkin malam itu kan udah ada larangan, jadi nggak ada teman yang berani keluar. Cuma dia doang yang. Kayak nyepi. Iya, mungkin. Bandung. Iya, Bandung, Bali. Bandung di Bali ya benar. Nah tuh, nah beberapa jam kemudian si Aris itu bukan ngeliat, ini dia denger dulu. Dengar seperti ada alunan musik gamelan. Oh, kayak lagunya. Laluna. Itu gua. Terus? Kalau ada yang inget fenomena Laluna yang ada gamelannya. Oh, tetangganya lagi nyetel kali. Iya, mungkin ada hajatan. Mungkin. Tapi rumahnya kakeknya si Aris ini itu bertepatan dengan pinggiran hutan. Oh. Jadi cuma ada
dari gerbang rumahnya dia jalan setapak sebelah sananya hutan. Oh. Tuh. Jadi masa ada hajatan di tengah hutan. Udah tuh mulai aneh lagi, sama-sama kadang kenceng suaranya kayak ke bawah angin padahal nggak ada angin. Aneh sumpah. Satu ceritanya aneh gitu. Serius. Tiba-tiba dia mau membela Aris. Udah tuh, udah dengar suara kayak gitu masih aja, emang gadung banget ini orang, masih aja duduk di depan situ. Nggak beranjak nih dia. Nggak beranjak, nikmatin malam aja dia dengan kesunyian itu. Dan gitu penasaran nyamperin. Nggak nyamperin. Dia cuma, udah dengar suara itu, lama-lama suaranya makin keras, diiringi dengan bau melati yang sangat tajam. Nunduk ngamen lewat. Sampai bau melati. Tuh. Mati. Jadi musiknya makin kencang. Bau melati yang sangat tajam. Sampai hidungnya berdarah. Mati apa? Tajam. Betul-betul. Tajam. Tajam, baunya tajam. Udah tuh, pokoknya menyengat lah. Bau melati yang sangat menyengat. Dan bau tanah kena air gitu. Kena air hujan, tanah bau air. Itu baunya khas banget. Iya, khas banget gitu. Itu seperti berjalan aja, wangi dan suaranya semakin keras. Tiba-tiba matanya Aris tertuju ke ujung hutan itu, tepian hutan itu. Ternyata ada orang yang bergerombol jalan melintasi pinggiran hutan itu. Tapi itu udah dilihat itu orang atau bukan? Nah, si Aris yang anggap itu orang lewat gitu. Tapi semakin dia tegesin, ternyata tegas. Oh. Ini tegas. Oh, tegas. Semakin fokus lah. Oke. Difokusin nih, ngelihatnya. Semakin fokus dia ngelihat. Ternyata kumpulan orang-orang itu nggak ada mukanya. Rata. Gelap doang. Gelap. Iya, hitam gitu, bayangan hitam. Oh. Bayangan hitam. Gak ada mukanya. Jalan bergelombol. Nah, terus dia kan merhatiin juga ke bawah gitu. Ternyata kalau orang jalan kan ada ayunannya gitu. Tek gitu. Ya lu kalau jalan gimana sih? Lu mah lari. Oh lah. Lah itu saya. Iya, dia kalau jalan diseret guys. Sendalnya pada ini apa? Botak. Botak sebelah. Srek. Botak sebagian. Pokoknya kalau jalan orang pasti begini kan. Ya pokoknya ada irama pergerakan tubuhnya lah. Tapi ini lurus aja. Panik lah si Aris tuh dengan, nah baru tuh dia kena batunya tuh. Oh, bikin kok berarti sama yang rombongan itu. Nah, bukan itu dan Tadi apa ya? si Aris udah ngerasa takut. Dia berdiri dari tempat duduk dia. Mau lari. Sah. Ultraman ini. Dia diri tuh. Diri mau balik badan untuk lari. Ternyata tiba-tiba dadanya sesek. Dia nggak bisa lari tuh. Sesek, baru berdiri, Oh. sesek dadanya. Yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Dan pandangannya tetap ke orang-orang yang berjalan itu. Dan tiba-tiba di saat Aris ngerasain sesak dada, badannya kaku. Sesak napas, badannya kaku. Salah satu dari makhluk yang lewat itu berhenti natap Aris sambil nunjuk ke Aris. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Kosan malah cuma abis langsung. Ya pokoknya gitu tuh, dengan yang Aris lihat tangannya tuh, jarinya tuh panjang, kurus, hampir mendekati kayak tengkorak. Dengan kulit doang lah, kulit kering gitu. Ya, tulang sama isit doang ya? Iya. Isi. Tulang gigi, gusi itu. Tulang, pokoknya tulang kering lah gitu, kulit kering. Udah tuh Aris dengan kondisi ngelihat si makhluk itu nunjuk, dia berhasil kabur. Kalau lu ambil gue cerita gimana?
Udah tuh. Aris karena ngeliat itu mungkin rasa takutnya semakin menjadi parah lah. jadi kayak berhasil dia kabur dari posisi itu, lari ke kamarnya, langsung tutup selimut. Di bawah selimut itu ternyata belum berhenti terornya. Kan gue bilang tadi Aris tinggalnya sama kakeknya doang. Tiba-tiba pas Aris Berselimut berselimut itu bertutupan selimut. tiba-tiba ada suara kakeknya. Kenapa gua koma? Ada suara kakeknya. Terus Enggak. oh itu gua tahu tuh siapa. Waduh Jangan dibahas di sini. gimana manggilnya? Nah dengan pokoknya harus tutup selimut. Nah ya Allah. Tutup selimut ternyata ada yang ketok. Jadi suara kakeknya setelah ketokan pintu. Tik tik tik. Tapi ngetoknya seperti pakai kuku. Aduh jangan dipraktekin apa? Pokoknya itu tak pakai kuku lah. Lumayan keras suaranya. Di pintunya pintu kayu kan? Iya pintu kayu. Nah tiba-tiba setelah ketukan itu kan di dalam selimut dia nggak ngeliat apa-apa lah, samar-samar doang kan. Tiba-tiba ada suara kakeknya. Jangan dibuka. Dengan suara kakeknya yang lirih. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Belum ajan. Banyak nyamuk. Nyamuk. Udah. Terus kakeknya belum selesai ngomong. Seharusnya pergi, kurang ajar tuh. Itu durhaka. Ini bukan cerita pas-pas sama Juma, cerita anak durhaka. Enggak, itu masih sama. Nah setelah kakeknya ngomong jangan dibuka, ketokannya berhenti. Nah kakeknya ngomong lagi. Kalau tidak buka, jangan lihat mata yang masuk. Iya. Setelah kata-kata kakeknya selesai, pintunya beneran kebuka kan. Nah dari si dalam Selimut. si Aris dari dalam selimut dia kan sama-sama kan melihat emang ada yang masuk. Bayangan hitam sih, memang bayangan hitam, tapi ada matanya. Ya kayak bentuk orang tapi hitam lah gitu. Gibah. Udah tuh, dia dari sama-sama tipisnya selimut itu dia ngelihat ada makhluk yang mendekati dia. Terus Bangun udah siap. Itu mah mak gua. iya. Tapi pas semakin dekat, tiba-tiba bayangannya hilang. Gitu, Arisnya tidak merespon apa-apa, tetap diem. Energi Nah kuningnya setelah habis. itu hilang, dia baru sadar bahwa lah kakek gua tadi kemana yang ngomong? Gitu. Padahal apa tadi emang di kamar gua? Kayak gitu guys. Jadi dia baru sadar bahwa dia tuh di kamarnya dia. Kenapa ada suara kakeknya? Karena kakeknya di kamar sendiri. Padahal kakeknya di kamarnya sendiri. Kamarnya di luar. Nah, setelah si makhluk itu hilang, tiba-tiba azan subuh. Dari Aris keluar rumah yang ya perkiraan jam 9 atau jam 10. Kejadiannya berjalan, masuk ke kamar, sadar, subuh. Pingsan. Berarti kan lama kan perjalanan waktunya kan. Tapi terasa cepat. Ini dibuka alam Oh, lain. kayak des gitu kejadian. Tuh. Nah udah sampai dia nunggu mentari bersinar. Mentari. Nggak tahu dah lagunya. Pagi ku cerah. Ah itu. Matahari bersinar. Itu betul. Itu selalu. Kita jadi sama-sama. Pokoknya sampai terang. Aris baru buka selimutnya dia. Terang sampai buka selimutnya, dia cari kakeknya. Di saat si Aris nyari kakeknya, ternyata pintu yang di kamar dia Nggak kunci. nggak kunci, bener-bener kebuka. Dari pintu depan sampai pintu kamarnya dia bener-bener kebuka. Maling. Nggak, bener-bener kebuka dan di lantai rumahnya itu ada bercak tanah basah gitu, bekas orang dari Sawah. dari hutan becek Oh, dari gitu. hujan. Tanah merah. Tanah merah. Tanah Dengan merah. kondisi itu berarti Aris berarti semalam Mana yang masuk? bener-bener ada yang
Masuk. neror dia gitu. Boleh. Nah, semenjak kejadian itu si Aris ya mau nggak mau harus benar-benar menghormati peraturan-peraturan yang ada. Peraturan Lampu merah jangan diterobos. Itu peraturan nasional, daerah dan provinsi. helm. Gitu. Berarti namanya satu suro itu ya macam-macam lah ya. Iya, banyak Ada, ceritanya. ada apa namanya? Ya khususnya di Pulau Jawa itu kan banyak banget tradisi-tradisi di Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Iya, masing-masing punya tradisi tradisi dan kepercayaan yang Masing-masing. yang masing-masing Yakini. diyakini ku Wah, yakini ku. mau gue. Ya, mungkin ceritanya segitu aja guys. Dari ceritanya si Aris ini. Teman lu. Mungkin masih jadi teman gue. oh mungkin sih. Mungkin setelah cerita ini nggak temenan lagi. Setelah video ini tayang, Aris nggak mau temenan sama gue. Ada gue bilang jangan bilang temen gua, kata. Ada Emang dasar berdua ini. Mungkin ada yang mau disampaikan sama teman-teman semua, Mas Febri. Coba yang belakang ada yang sampai enggak? konsen. Di belakang sana. Ada sampai enggak tuh? Kan ngaco gitu. Duh. Oh ya, enggak apa-apa. Bagus. Bagus. Mungkin cukup sampai di sini aja cerita Vas-kosan malam Jumat. Satu suro malam. Alah kebalik, malam satu suro. Pakai dilihatin ke sono, bunyi itu di debu. timer guys. Terus? Lanjutin closing ya. Mungkin segitu aja cerita dari Vas-kosan malam Jumat. Nah, lanjutin. Kan Spesial. udah. Spesial satu suro. Heeh. Mudah-mudahan cukup menghibur dan menjadi jadi. Yang baik dia terima dan yang buruk dibuang. Ini apa kagak dapat closing mereka berdua nih. Jangan lupa kalau misalnya jangan lupa kalau misalnya ada cerita tentang horor bisa dikirimkan di Vas Official 456 dan jangan lupa ditekan tombol subscribe dan tekan tombol like-nya. Sampai jumpa, dadah. Cekren, hai cekren.